Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dengan nomor NIM 211202048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai continuity atau yang disebut juga kesinambungan. Di sini kesinambungannya yaitu di dalam digital editing. Berikut akan saya jelaskan ya. Continuity of direction yang sering dikenal sebagai kesinambungan arah atau dikenal juga sebagai arah kamera. Continuity of direction ini sangat penting karena digunakan untuk memberikan dan mempertahankan kejernihan visual. Arah yang digunakan dengan buruk dapat menyebabkan kebingungan pada pemirsa. Nah, contohnya seperti gambar di sini ya. Di situ ada dua gambar. Yang satu ada yang sedang rapat antara dua perempuan dan satu laki-laki, dan yang satu itu perempuan. Nah, di sini kalau misalkan tidak ada gambar yang perempuan sendiri itu tuh, pasti bakal pemirsa yang menonton itu, si pemirsanya itu pasti bakal kebingungan siapa sih ini yang lagi ngomong kayak gitu. Nah, karena ada kesinambungan direction, jadinya penonton jadi tidak bingung antara siapa yang sedang berbicara atau yang sedang mendengarkan gitu kan. Yang kedua, ada continuity of action, di mana kameramen harus mengambil gambar secara runtun dimulai dari awal aktivitas, proses hingga akhir aktivitas. Hal ini tentunya untuk memudahkan pekerjaan video editor melakukan editing. Maka harus diperhatikan juga kesinambungan gerakan dan aktivitas objek dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, dilarang kameramen menyeberangi imaginary line dari objek yang sedang bekerja. Contohnya seperti gambar di sini ada dua frame yang sebentar lupa. Ada dua frame di sini. Frame yang pertama itu ada telepon genggam, telepon rumah, dan yang kedua adalah seorang pria yang sedang menerima telepon. Nah, itu yang pertama, dari awal aktivitas sampai yang akhir aktivitas itu berarti si laki-laki itu ingin mengangkat telepon. Yang ketiga ada continuity of sound, di mana kesinambungan jalannya cerita yang dilihat dari level suara, warna suara, atmosfer, efek baik yang bersifat direct sound atau suara yang direkam langsung pada saat syuting, maupun indirect sound atau sound effect dan ilustrasi musik. Contohnya seperti ini ya. Nanti di sini ada suara. Jadi tuh suara aku, nanti ada musiknya itu kayak gitu. Efek suara. Yang keempat, ada continuity of color atau yang disebut kesinambungan warna. Warna tersebut berada di lokasi kejadian. Warna-warna harus tetap berkesinambungan walaupun shot size-nya berubah. Prinsip ini berlaku kalau pengambilan gambar masih di lokasi dan waktu yang sama. Contohnya seperti gambar ini, di sini size-nya berubah ya. Yang pertama itu dia kayak besar, keseluruhan. Nah, yang kedua ini size-nya itu dia diperbesar seperti di zoom kayak gitu, tapi warnanya itu tidak menghilangkan warna asli yang pertama. Jadi masih selaras seperti itu contohnya. Yang kelima, ada continuity of time. Teknik editing ini mampu mempengaruhi naratif dalam memanipulasi waktu. Waktu dalam film bisa dibagi dalam 4 kategori, yaitu masa sekarang, masa lampau, masa mendatang, dan masa kondisional. Nah, contoh gambar di sini saya ambil yaitu mengenai contoh masa kondisional, di mana masa kondisional ini yaitu masa kondisi yang akan terus berjalan, tapi kita nggak tahu, jadi mengikuti arah kondisi. Seperti di gambar ini, dari awal proses persiapan untuk syuting sampai proses
menyelam di dalam dasar laut dan mengambil gambar di dalam sana, seperti itu. Yang keenam ada continuity of screen position, atau yang sering disebut juga dengan kesinambungan ruang posisi layar. Kesinambungan ini akan menghilangkan transisi antara shoot satu ke shoot lainnya, sehingga penonton merasakan satu adegan berkelanjutan yang berkembang secara linier, kronologis, dan logis. Contohnya seperti video ini ya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada continuity of matching size, yaitu kesinambungan yang mencocokkan ukuran, disebut juga dengan resolusi. Umumnya resolusi yang tinggi membutuhkan gambar yang lebih banyak dan membutuhkan memori yang lebih besar untuk pengeditan. Contohnya di gambar ini ada 3 gambar. Nah, yang atas ini ada satu objek, yaitu perempuan dan laki-laki sedang berkencan. Nah, di sini kan resolusinya pasti bakal menjadi tinggi dong, karena dia sisinya banyak, jadi membutuhkan resolusi tinggi. Nah, agar resolusinya tidak tinggi, jika ingin tidak tinggi, itu diatur. Bisa kita ambil satu posisi dulu dari si laki-laki dan kemudian kita ambil dari si perempuan, jadi resolusinya akan menjadi rendah, seperti itu. Sekian, terima kasih penjelasan yang tadi saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada salah atau kurang, tolong komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Siti Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar editing. Saya di sini akan memakai aplikasi dari Play Store, yaitu CapCut. Ya, di sini aku udah ada aplikasinya CapCut. Nih, yang ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang edit by action, edit by musik, edit by word atau dialog, terus ada edit by entry frame juga. Nah, yang pertama ada edit by action. Edit by action itu cara ngeditnya seperti ini ya. Misalkan aku pengen ngedit, kita ke proyek baru pertama. Nah, kalau edit by action itu kita mau menggabungkan sebuah video nih. Nah, di sini misalkan ada video yang nggak jelas nih, nah kita potong aja. Jadi kita milihnya action yang bagus. Yang nggak bagus kita potong. Caranya seperti ini. Tinggal kita tarik aja ke sini. Buat ngambil gambar yang layak buat nanti kita upload ya. Ini tinggal kita perkecil begitu. Tinggal kita potong. Nah, oke. Kalau untuk edit by musik itu jadi ini potongan video ini akan saya kasih berapa efek suara, seperti contohnya ini kita pencet audio, terus kita pencet efek, terus di sini banyak ya, ada ini bisa menyesuaikan keinginan kalian. Nah, kalau saya
bisa pakai suara. Di sini ada suaranya, di sini ada genre-genrenya, ada beat, ada cinta, ada dance, ada pop, terus masih banyak lagi. Di sini saya ingin menggunakan healing. Nah, di sini banyak ya, tinggal kita scroll aja. Terus kalau mau ditambahin, kita klik. Kita klik seperti ini. Tambahkan. Nah, nanti di sini dia akan menongol suara. Kan jadi ada suara original sama dicampur efek yang tadi aku tambahin suara. Nah, kemudian setelah itu cara untuk edit by word. Kalau edit by word itu atau dialog. Jadi tuh di sini ada teks. Cara nambahin teksnya, kita klik teks, terus kemudian keterangan otomatis, ada suara asli, terus mulai ditunggu sampai 100%. Dia nanti bakal mengeluarkan dialog atau teks. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hulifa dengan nomor NIM 2. Nah, terus yang setelah itu yang terakhir ada edit by entry frame. Edit by entry frame itu caranya dengan ini, kita menggabungin tambahan proyek baru, terus kita gabungin, misalkan ini kita ambil ya 3 video, potongan 3 video ini, terus kita tambah cutaway yaitu penambahan gambar untuk melengkapi. Nah, di sini ada 3, jadi kalau ini frame-nya ada 3 ya, 1 2 3. Nah, aku pengen edit frame pertama. Kita pakai efek video. Nah, di sini ada banyak ya guys. Di sini aku pengen pakai ada seperti guncangan. Cutaway yaitu penambah. Kayak gitu guys. Oke, sekian tutorial saya mengenai konsep dasar editing menggunakan aplikasi CapCut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya, Siti Khalifah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cutting yang ada di dalam perfilman. Enjoy ya guys. Cut on action. Cut on action yaitu penggabungan shoot video yang merupakan satu aksi yang saling berhubungan. Dengan kata lain, shoot selanjutnya merupakan lanjutan dari shoot pertama. Cutaway yaitu penambahan gambar untuk melengkapi video atau shoot. Nah, untuk contohnya saya ambil dari video Bang Ardito, di mana di shoot awal diperlihatkan seorang yang sedang menerima pesan. Kemudian di shoot berikutnya ditambahkan gambar handphonenya untuk melengkapinya. Crosscut yaitu penggabungan dua shoot video yang berjalan secara bersamaan, namun ditampilkan satu persatu secara silih berganti.
Nah, kita bisa lihat contohnya dari adegan di dalam film Wangi Anak Mayit, di mana di dalam cuplikan video tersebut terlihat aksi kejar-kejaran antara aktor utama dengan aktor pembantu yang merupakan dua shoot, namun ditampilkan satu persatu secara silih berganti. Jump cut. Jump cut yaitu cutting yang digunakan untuk memperpendek durasi video dari durasi video aslinya. Biasanya dalam film yang berubah-ubah hanya objeknya saja, sedangkan waktu, suasana, dan tempatnya masih sama. Kita bisa lihat dari cuplikan video berikut yang memperlihatkan bahwa hanya objeknya saja yang berubah-ubah, sedangkan waktu dan tempat serta suasananya masih sama. Match cut. Match cut merupakan penggabungan dua shoot yang memiliki gerakan yang sama, namun suasana, tempat, atau waktunya berbeda. Nah, untuk contohnya, saya mengambil video dari Parker Walbeck. Dia melakukan beberapa kunjungan tempat yang berbeda-beda, namun gerakan yang dia lakukan selalu sama. Fade in. Fade in yaitu shoot video yang perlahan menghilang secara gradual. Biasanya digunakan untuk efek membayangkan atau akhir film. Fade out. Fade out yaitu shoot video di mana gambar perlahan muncul secara gradual. Biasanya digunakan untuk awal video atau pembukaan sebuah video. Dissolve. Dissolve yaitu penggabungan shoot di mana gambar di shoot awal masih tersisa di shoot berikutnya, namun secara perlahan menghilang. Bisa dilihat dari video yang saya tampilkan bahwa gambar perempuan semakin memudar dan digantikan dengan gambar pemandangan. Smash cut. Smash cut yaitu penggabungan dua shoot yang saling bertolak belakang suasananya. Biasanya dari suasananya yang tadinya santai tiba-tiba menjadi suasana yang tegang, ataupun sebaliknya. Nah, saya mengambil contoh dari video dari Bang Ardito, di mana dia menceritakan penghasilan dia selama 3 tahun belakang. Setelah selesai dia bercerita, tiba-tiba dia terbangun, yang menyebabkan suasananya menjadi tegang karena dia terbangun dari mimpi. Iris. Iris yaitu shoot yang mirip dengan fade out atau wipe. Namun, di dalam teknik ini, gambar akan menghilang secara perlahan oleh lingkaran hitam yang semakin mengecil. Bisa dilihat di dalam video tersebut, botol aqua terhapus oleh lingkaran hitam yang semakin mengecil. Wipe. Wipe yaitu penggabungan shoot di mana terdapat sebuah garis yang perlahan menghapus shoot pertama dan memunculkan kembali di shoot berikutnya. Sebagai contoh, saya mengambil 2 buah shoot di mana shoot pertama terhapus kemudian muncul kembali shoot kedua. Invisible cut. Invisible cut yaitu penggabungan 2 shoot yang tidak ada hubungannya antara shoot satu dengan shoot lainnya. Biasanya digunakan untuk menciptakan efek yang dramatis. Nah, untuk contohnya saya mengambil video shoot 1 di depan komputer, kemudian saya gabungkan dan shoot 2-nya tiba-tiba ada di depan lab. J-cut dan L-cut. J-cut yaitu ketika audio keluar terlebih dahulu sebelum video aslinya, sedangkan L-cut yaitu video baru sudah muncul namun audio dari video sebelumnya masih terdengar.
Nah, kita ambil contoh dari film Wall of Wall Street, di mana di awal adegan suara keluar terlebih dahulu sebelum video aslinya, kemudian disambung dengan video aslinya, lalu suaranya masih terdengar di scan berikutnya. Creative combination, yaitu penggabungan shoot yang tidak ada hubungannya satu sama lain, namun terlihat saling terhubung satu sama lainnya. Nah, saya ambil contoh dari film The Marvel, di mana ada adegan yang tidak ada hubungannya antara satu shoot dengan shoot berikutnya, namun terlihat saling terhubung.